Hai semuanya, perkenalkan saya Luna, NIM 190851109. Kali ini akan mempresentasikan tugas praktikum kimia lingkungan 1 mengenai penentuan kandungan Pb dalam air dan sedimen. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui kadar Pb dalam sampel air, mengetahui kadar Pb dalam sedimen, untuk membandingkan kadar Pb dalam sampel air dan sedimen serta penyebabnya, membandingkan kadar Pb pada air dan sedimen dengan beku mutu, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kadar Pb dalam sampel air dan sedimen. Latar belakang yang mendasari dalam pembuatan laporan ini, kemajuan industri memberikan efek samping bagi manusia sendiri, seperti timbulnya pencemaran berupa buangan atau limbah industri yang mengandung gugus logam berat. Selain bersifat racun, Pb akan terakumulasi dalam perairan dan sedimen. Peningkatan konsentrasi Pb dalam air yang berlangsung secara terus-menerus akan berakhir dengan timbulnya pencemaran. Kontaminasi dari Pb dalam sedimen akan bertahan selama kurun waktu yang lama, bahkan saat sumber pencemarnya hilang. Berdasarkan hal tersebut, selain sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktikum kimia lingkungan 1, juga penting dilakukan untuk mengetahui kadar Pb dalam sampel air dan sedimen guna mengurangi tingkat toksisitasnya. Teori yang mendasari praktikum kali ini yaitu timbal adalah sebuah unsur yang biasanya ditemukan di dalam batu-batuan, tanah, tumbuhan, dan hewan. Timbal 95% bersifat anorganik dan umumnya dalam bentuk garam anorganik yang umumnya kurang larut dalam air. Timbal tidak mengalami penguapan, namun dapat ditemukan di udara sebagai partikel. Karena timbal adalah sebuah unsur, maka tidak mengalami degradasi dan tidak dapat dihancurkan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini seperti spektrofotometer serapan atom, labu ukur, kertas saring, Erlenmeyer 50 ml, hot plate, aquades, asam sulfat pekat, dan asam nitrat pekat. Kemudian prosedur kerja untuk penentuan kadar Pb dalam air, pertama-tama sebanyak 20-50 ml air dimasukkan ke dalam gelas beker, lalu ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Yang kedua, sebanyak 20-50 ml air suling dimasukkan ke dalam gelas beker, lalu ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Kemudian untuk menyiapkan standar Pb dimasukkan sebanyak 0,0160 gram Pb nitrat ke dalam gelas beker, lalu dilarutkan dengan asam nitrat 1% sampai volumenya 100 ml. Lalu disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml, masing-masing tabung diisi dengan 1, 2, 4 ml larutan standar 100 mg per liter dan diencerkan sampai tanda batas. Kemudian diukur absorbansi larutan dengan AAS pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Kemudian untuk penentuan kadar Pb dalam sedimen, sebanyak 1 gram sampel sedimen dimasukkan ke dalam gelas beker, lalu dilarutkan dengan 10 ml reverse aquarage. Kemudian campuran didigesti dengan ultrasonic bed pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit dan dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian filtrat diencerkan sampai 50 ml, lalu diukur absorbansi larutan tersebut dengan alat spektrofotometer serapan atom. Diketahui data pengamatan absorbansi larutan standar dan larutan sampel adalah sebagai berikut. Kemudian absorbansi rata-rata larutan standar pada sampel standar 1 ppm dengan absorbansi rata-rata 0,214, sampel standar 2 ppm dengan absorbansi rata-rata 0,431, dan juga sampel standar 4 ppm dengan absorbansi rata-rata 0,876. Kemudian dilakukan penentuan persamaan regresi linear dengan melakukan perhitungan, sehingga diperoleh nilai slope sebesar 0,2209, resep sebesar minus 0,0085, dan koefisien relasi sebesar 1. Setelah nilai tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan, diperoleh persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,2209X minus 0,0085 yang diplotkan dalam sebuah grafik dan didapatkan kurva yang linear. Dan juga dilakukan perhitungan penentuan konsentrasi Pb dalam air dan sedimen sehingga diperoleh konsentrasi Pb pada sampel air pertama sebesar 0,4821 mg per liter, pada sampel air kedua sebesar 0,5002 mg per liter, dan juga pada sampel air ketiga sebesar 0,4414 mg per liter.
Kemudian pada sampel sedimen pertama, konsentrasi Pb-nya sebesar 133,45 mg per kilogram, pada sampel sedimen kedua sebesar 132,75 mg per kilogram, dan juga pada sampel sedimen ketiga sebesar 137,3 mg per kilogram. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kandungan logam berat timbal tertinggi pada sampel air terdapat pada sampel air kedua dan pada sampel sedimen terdapat pada sampel sedimen ketiga. Faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu kadar oksigen terlarut atau DO. Pada daerah yang kekurangan oksigen, daya larut timbal akan menjadi lebih rendah dan mudah mengendap. Logam berat yang terlarut dalam air akan berpindah ke dalam sedimen jika berikatan dengan materi organik bebas yang melapisi permukaan sedimen. Selain oksigen terlarut, luas permukaan sedimen juga mempengaruhi tingginya kadar timbal dalam sampel. Konsentrasi Pb pada sedimen akan bertambah seiring berkurangnya ukuran partikel sedimen. Dengan membandingkan kedua sampel, dapat terlihat bahwa kandungan timbal dalam sedimen jauh lebih tinggi dari timbal di dalam air. Hal ini dikarenakan adanya akumulasi yang terjadi secara terus-menerus pada permukaan sedimen. Kandungan timbal pada sampel didapatkan lebih tinggi dari ambang batas yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, yaitu 0,05 mg per liter untuk timbal dalam air dan 16 mg per kilogram untuk timbal dalam sedimen. Hal ini diduga karena adanya aktivitas industri, adanya masukan timbal di atmosfer hasil pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan bermotor. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kadar logam berat timbal dalam sampel air pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut yaitu 0,4821 mg per liter, 0,5002 mg per liter, dan 0,4414 mg per liter. Yang kedua, kadar logam berat timbal yang terkandung dalam sedimen pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut yaitu 133,45 mg per kilogram, 132,75 mg per kilogram, 137,3 mg per kilogram, dengan kandungan timbal tertinggi berada pada sedimen ketiga. Yang ketiga, kandungan timbal dalam sedimen jauh lebih tinggi dari timbal di air karena adanya akumulasi yang terjadi secara terus-menerus pada sedimen. Yang keempat, kandungan timbal di air dan sedimen didapatkan lebih tinggi dari ambang batas. Diduga karena adanya aktivitas industri, adanya masukan timbal di atmosfer hasil pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan kendaraan bermotor. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kadar timbal yaitu kadar oksigen terlarut dalam perairan dan luas permukaan sedimen. Berikut merupakan beberapa referensi yang digunakan dalam pembuatan laporan ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.